Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya pada hari ini. Kita melanjutkan materi pengantar bisnis tentang proses produksi dan operasional. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti perkuliahan hari ini sampai selesai. Oke. Apa yang dimaksud dengan produksi? Nah, sebelum apa yang dimaksud dengan produksi dalam bisnis, tentunya harus ada produksi dan operasi. Nah, produksi itu sendiri merupakan penciptaan atau penambahan faedah, bentuk, waktu, tempat atas faktor-faktor produksi sehingga lebih bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, itu yang dimaksud dengan produksi. Jadi penciptaan atau penambahan faedah berarti bisa berbentuk produksi, itu bisa berbentuk barang ataupun jasa. Kalau operasi merupakan aktivitas yang berhubungan dengan penciptaan barang dan jasa melalui transformasi input ke output. Maksudnya transformasi itu penciptaan barang itu inputnya dari apa, terus diolah, lalu proses, lalu outputnya apa, bisa berupa produknya, barang ataupun jasa seperti itu. Oke. Dalam manajemen operasional, proses produksi dan operasi, bahwa manajemen operasional merupakan kegiatan menciptakan produk dan jasa melalui proses transformasi input menjadi output, ya. Ini menurut Heiser dan Render tahun 2011, ya. Jadi melalui proses inputnya awalnya apa, terus transformasi prosesnya seperti apa, keluarannya seperti apa. Nah, itu manajemen operasional. Nah, menurut Cash dan et al. Ya, tahun 2006. Nah, ini manajemen operasi merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi desain, ya, operasi dan perbaikan sistem yang menciptakan dan menyampaikan produk dan jasa ataupun pelayanan. Itu menurut Cash, ya. Terus menurut Fogarty, manajemen operasi adalah suatu proses secara berkesinambungan, ya, dan efektif menggunakan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen itu ada perencanaan, pengelolaan, ya, untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Nah, ini menurut Fogarty. Nah, manajemen produksi dan operasi yang tadi suatu proses secara berkesinambungan dan efektif dengan menggunakan fungsi manajemen untuk mengintegrasikan sumber daya dalam rangka menghasilkan barang dan jasa. Artiannya berkesinambungan itu merupakan manajemen produksi dan operasi bukan merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, dan keputusan manajemen bukan merupakan tindakan sesaat tetapi merupakan tindakan yang berkelanjutan. Berarti harus saling berkaitan, ya, seperti itu. Terus efektifnya yaitu kegiatan atau pekerjaan harus dilakukan secara tepat dan sebaik-baiknya serta mencapai hasil sesuai yang diharapkan. Nah, dalam fungsi manajemennya itu sendiri ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Nah, kalian sudah belajar tentang fungsi manajemen. Perencanaan itu apa, pengorganisasian itu pengarahan apa, dan pengawasannya juga apa. Ya. Nah, fungsi manajemen dalam manajemen operasional bahwa
perencanaannya itu meliputi seluruh kegiatan ya, produksi, mulai dari perencanaan produk, perencanaan fasilitas, perencanaan sumber daya produksi. Sedangkan pengorganisasian meliputi seluruh kegiatan, menentukan jumlah dan jenis sumber daya manusia yang akan digunakan untuk mendukung tercapainya fungsi perencanaan, termasuk menentukan wewenang dan tanggung jawab masing-masing sumber daya manusia yang digunakan. Jadi ini pengorganisasian kita mempunyai menentukan wewenang karyawan ya atau sumber daya manusia. Ini pengorganisasian. Sedangkan pengarahan, nah ini berkaitan dengan memotivasi karyawan untuk menjalankan tugas sesuai dengan pekerjaan, job yang diberikan. Sedangkan pengawasan, nah ini kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Ya, kita mengawasi karyawan, bagaimana mereka bekerja sehingga menghasilkan produk baik barang maupun jasa, tapi sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Nah, dalam manajemen operasi dan produksi, maka akan menghasilkan yang namanya barang dan jasa. Apa sih barang dan jasa itu? Barang merupakan hasil dari kegiatan produksi dan operasi yang dapat diraba, ya. Nah, dilihat dan mempunyai bangunan fisik, misalnya mobil, televisi, kendaraan, motor, pakaian. Nah, produk barang ini bisa barang konsumsi, ya, bisa barang produksi, ya. Barang konsumsi sesuatu produk yang kita pakai sehari-hari. Sedangkan barang yang produktif bisa peralatan-peralatan mesin yang menghasilkan produk lain. Nah, sedangkan jasa itu kegiatan produksi dan operasi yang tidak dapat diraba atau dilihat. Nah, ini tidak kelihatan, tapi bisa dirasakan, ya. Tidak mempunyai bangunan fisik, tapi keberadaannya dapat disadari. Keamanan, kesehatan, keindahan, ya. Terus apa perbedaan barang dan jasa? Nah, barang ini bisa berupa berwujud, ya, dapat disimpan menggunakan proses mesin, kualitas objek ini mudah diukur, ya. Sedangkan jasa ini kebalikannya, tidak berwujud, tidak dapat disimpan menggunakan proses manusia, kualitas bersifat subjektif, sulit diukur. Apa sih contohnya? Jasa, ya tadi kalau jasa ya keamanan, kesehatan, pengacara, terus notaris, terus apa lagi? Kalau jasa akuntansi, apa jasa akuntansi itu berupa akuntan publik. Nah, itu bisa jasa, ya. Nah, proses transformasi barang ataupun jasa. Nah, ini proses transformasinya, yaitu proses transformasi itu apa? Suatu kegiatan operasi yang melakukan proses transformasi dari mulai input, ya. Input itu berupa sumber daya. Sumber daya itu banyak, bisa manusia, mesin, material, modal, ya, metode, energi, informasi, itu masuknya sumber daya. Sedangkan outputnya berupa barang atau jasa. Barang jadi, itu setengah jadi, jasa, ya, pelayanan, ya, itu buat produk. Barang itu banyak yang tadi dikatakan, ada televisi, mobil, kendaraan bermotor, ataupun barang konsumsi itu makanan, ya,
Kalau jasa pelayanan guru, dosen, tukang cukur, ya, atau jasa angkutan, nah itu merupakan jasa. Nah, antara input dan output itu ada proses. Prosesnya apa? Proses transformasi melalui apa? Operasionalnya, bagaimana menciptakan, dan manajemennya, mengelola, perencanaan dan lain sebagainya. Nah, itu proses transformasi, ya. Ada umpan balik, ya. Berbaliknya, proses produksi ini baik, maka konsumen akan puas untuk memakai produk tersebut. Contoh kegiatan manajemen operasional, ya, dan di sektor barang dan jasa. Produk barang bisa manufaktur, ya, pertanian, perkebunan, perikanan, ya, pabrik pembuatan produk barang, pertambangan, industri, dengan konstruksi dan lain sebagainya. Contoh yang kedua ada jasa profesional, pendidikan, hukum, kesehatan, hiburan, administrasi, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh kegiatan manajemen operasional di sektor barang dan jasa. Nah, contohnya, ini contoh kalau sistem jasa perbankan. Sistem jasa perbankan, inputnya itu ada kasir. Nah, kasir itu input, ya, maksudnya input. Staf, komputer, fasilitas, energi, ya, security itu termasuk input. Terus melalui prosesnya itu apa? Ada pengawasan, bagaimana melayani nasabah, ya. Nah, sehingga keluarlah produknya, produk jasa perbankan. Kan itu bisa deposito, kredit, ya, tabungan dan lain-lain. Nah, ini contoh sistem jasa perbankan. Contoh lain ada kalau restoran, ya, koki apa? Ada inputnya, ada pelayan, bahan masakan, fasilitas, ya. Outputnya adalah makanan, hiburan, ada suasana, ya. Contoh lain pabrik. Kalau contoh lain berupa pabrik apa? Inputnya adalah tenaga kerja, peralatan, material, ya. Outputnya adalah produk akhir berupa bisa barang apa nanti, ya. Kalau penerbangan, contohnya kalau penerbangan pesawat, pilot, staf, fasilitas, tenaga kerja, energi. Nah, outputnya adalah transportasi udara antar lokasi. Nah, itu contoh dari produk, barang ataupun jasa. Sekarang produksi itu apa? Dalam proses produksi merupakan apa? Penciptaan barang dan jasa. Barang dan jasa ini disebut produk. Nah, semua organisasi bisnis, ya, atau perusahaan yang tidak menjalankan paling tidak menjalankan 3 fungsi utama, ya. Untuk menciptakan barang dan jasa ini dalam organisasi bisnis menjalankan 3 fungsi utama. Pertama adalah pemasaran. Pemasaran, yang kedua keuangan, ketiga fungsi produksi atau operasi. Fungsi pemasaran ini yang berkaitan dengan pasar untuk dapat menciptakan permintaan dan pada akhirnya menyampaikan produk yang dihasilkan ke pasar, ya. Ini proses bagaimana kita menyampaikan produk yang dibuat oleh suatu perusahaan, ya, perusahaan bisnis, ya, ke pasar sehingga sampai ke konsumen. Itu fungsi pemasaran. Nah, fungsi pemasaran itu banyak, ya. Terus fungsi keuangan. Nah, fungsi keuangan dalam menjalankan organisasi bisnis ini
bagaimana mengelola urusan keuangan dalam perusahaan, baik dari pihak luar maupun perusahaan. Dari pihak luar, bagaimana kita mendapatkan biaya-biaya atau keuangan dari perbankan atau dari perusahaan-perusahaan yang menawarkan kerjasama. Ya, kalau dalam perusahaan mengelola keuangan, ya, pengeluaran, pendapatan, ya, dan lain sebagainya. Terus fungsi produksi atau operasi, nah ini berkaitan dengan penciptaan barang jasa yang dihasilkan perusahaan. Jadi dalam produksi itu fungsi utamanya adalah ya pemasaran, keuangan, dan fungsi produksi dan operasi. Terus apa saja yang harus dilakukan oleh seorang manajer operasional dan lingkup tanggung jawabnya? Pertama adalah desain barang dan jasa. Nah, desain barang dan jasa ini menyangkut sebagian besar proses transformasi ya, yang akan dilakukan, dengan kata lain keputusan operasional berikutnya tergantung pada keputusan desain barang dan jasa. Nah, ini transformasi, proses transformasi ya, yang tadi yang saya sampaikan, bagaimana menghasilkan barang dan jasa yang baik, apa saja inputnya, outputnya ya. Yang kedua adalah manajemen kualitas. Manajemen kualitas ini tugas seorang manajer adalah bagaimana kualitas yang diinginkan konsumen harus ditetapkan ya. Nah, kualitas yang diinginkan konsumen harus ditetapkan sehingga aturan maupun prosedur untuk mengenali dan memenuhi kualitas tersebut dapat dibakukan ya. Jadi dalam perusahaan itu menentukan standar kualitas ya, suatu produk, standar kualitas perusahaan. Kualitas produk yang baik itu seperti apa? Di situ ada aturan-aturan yang dibuat oleh perusahaan itu sendiri. Terus desain proses dan kapasitas. Nah, ini menentukan proses yang akan digunakan dalam kegiatan operasional dan kapasitas yang akan digunakan merupakan hal yang penting dalam manajemen operasional. Karena apa? Karena berkaitan dengan berbagai hal ya. Nah, ini desain proses kapasitas. Selanjutnya adalah strategi lokasi. Strategi lokasi ini seorang manajer, yaitu lokasi yang dipilih untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan, baik yang bergerak di sektor barang maupun jasa, sangat menentukan prestasi perusahaan ya. Terus itu lokasi itu sangat penting ya, menentukan lokasi perusahaan. Terus ada strategi layout. Layout ini adalah tata letak ya, tata letak. Nah, tata letak ini tentunya akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional. Tata letak mesin, tata letak penempatan suatu produk, tata letak antara mesin satu dengan mesin kedua ya. Terus penempatan produk-produk yang sudah jadi dan lain sebagainya. Itu tata letak. Terus sumber daya manusia dan desain pekerjaan. Nah, ini maksudnya ini berkaitan dengan tenaga kerja ya, tenaga kerja. Terus tenaga kerja itu ditentukan apa saja job desk-nya. Job desk itu apa saja yang harus dilakukan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, misalnya itu sumber daya manusia. Terus ada manajemen rantai pasok atau supply chain management. Nah, ini mengintegrasikan antara perusahaan dengan pihak supplier maupun distributor ya, dalam
produknya ya. Terus manajemen persediaan, ini keputusan yang sangat penting bagi manajemen operasional karena persediaan yang tepat akan menentukan efisiensi dan efektivitas suatu perusahaan. Ini manajemen persediaan. Terus ada penjadwalan. Nah, keputusan manajemen operasional tentang jadwal operasional ya. Nah, ini harus benar-benar dimengerti karena menentukan bagi perusahaan penjadwalan suatu produk, penjadwalan pengiriman ya. Terus pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini sistem yang handal dan stabil, pemeliharaan dari suatu peralatan ya, ini peralatan mesin ya, itu pemeliharaan. Terus bidang kegiatan apa saja yang memerlukan keahlian manajemen? Bidang manajer pabrik ya, manajer pabrik ini manajemen pabrik termasuk keahlian di bidang perencanaan produksi, manajemen pembelian, manajemen persediaan ya. Ini manajer pabrik. Terus keahlian manajemen operasional lainnya adalah direktur pembelian. Ini mengenai fungsi pembelian, kemampuan menelaah program penjualan, mengintegrasikan atau membuat keterkaitan dari supplier sampai distributor. Ya. Terus manajer mutu. Nah, ini manajer mutu ini mengenai konsep ya, statistik untuk dapat melakukan pengawasan semua aspek operasional karena kualitas merupakan tanggung jawab secara bersama ya di antara semua pihak yang terlibat di perusahaan tersebut. Ini manajer mutu ya, membuat standar mutu, kualitas produk, kualitas perusahaan. Terus konsultan perbaikan proses, proses improvement konsultan. Nah, ini maksudnya berkaitan dengan desain proses sehingga dapat memberikan berbagai konsultasi mengenai perbaikan proses untuk operasi perusahaan. Terus ada manajer perencanaan, manajer dan perencana rantaian pasok. Nah, ini maksudnya ini bertanggung jawab mengenai negosiasi kontrak jangka panjang antara perusahaan dengan supplier maupun distributor, sehingga manajer harus mempunyai keahlian tentang material rekrutmen ya, planning, supply chain management, teknologi komunikasi ya yang bagus, yang canggih dalam bisnisnya ya. Nah, ini keahlian manajer perencanaan. Ya. Dalam proses produksi dan operasional tentunya fungsi-fungsi manajemen operasional itu ada beberapa. Pertama adalah perencanaan operasional, penjadwalan, dan pengendalian. Perencanaan operasional itu terdiri dari perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas ini merupakan perencanaan untuk menentukan berapakah produk yang dapat dihasilkan perusahaan dalam jangka waktu tertentu, atau berapakah pelanggan yang dapat dilayani dalam periode waktu tertentu. Ini perencanaan kapasitas. Sedangkan perencanaan lokasi ya, ini lokasi optimum menawarkan keunggulan bersaing dan memberikan kontribusi bagi keberhasilan perusahaan. Nah, menurut Perez dan Van der Donk, keputusan lokasi berdasarkan pertimbangan ciri struktural meliputi ukuran lokasi, perusahaan, kapasitas ya. Terus pertimbangan ciri infrastruktural meliputi keahlian karyawan, tingkat otonomi lokasi, dan struktur organisasi. Terus
Perencanaan lokasi ini ada letak pasar, ya, letak sumber bahan baku, kesediaan air, pelayanan kesehatan, peraturan pemerintahan, sikap masyarakat, luas tempat parkir. Nah, ini termasuk perencanaan lokasi perusahaan. Terus perencanaan tata letak. Perencanaan tata letak, ya, ini penggunaan ruangan, peralatan, ya, orang. Terus apalagi dapat memperbaiki aliran informasi, material, dan orang. Nah, ini desain dan tata letak, dapat memperbaiki interaksi dengan pelanggan, ya, bersifat fleksibel. Apapun tata letak yang ada pasti memerlukan perubahan. Ini perencanaan tata letak. Terus ada perencanaan kualitas. Nah, perencanaan kualitas ini tentunya kualitas produk dan jasa, maupun juga bisa kualitas suatu perusahaan atau organisasi. Nah, ini melibatkan desain produk, peralatan, mesin, fasilitas, bahan baku, karyawan, sistem yang digunakan. Oke, selanjutnya adalah penjadwalan produksi. Ada perbedaan penjadwalan, ya. Ada manufaktur, ya. Ada pelayanan. Kalau manufaktur, penjadwalan menekankan pada mesin dan material. Kalau pelayanan, penekanan pada level staffing. Level ini manusianya. Kalau pelayanan, penekanan pada level staff, ya, atau karyawan, ya. Kalau manufaktur, mesin dan material, dan mesin dan bahan baku. Nah, tujuan penjadwalan: memenuhi waktu jatuh tempo pelanggan, meminimalkan keterlambatan, ya, meminimalkan kerja lembur, dan seterusnya. Nah, ini tujuan penjadwalan. Terus ada pengendalian. Pengendalian di sini ada pengendalian bahan baku, manajemen rantai pasok, ya. Kalau bahan baku, kegiatan memonitor pemesanan penggunaan bahan baku yang dapat menghemat biaya. Kalau supply chain, integrasi proses bisnis dari pelanggan akhir melalui pemasok, menyediakan produk pelayanan dari informasi yang menambah nilai bagi pelanggan. Itu pengendalian. Nah, pengendalian mutu, ada pengendalian mutu. Nah, ini berupa total quality management, ya, TQM. Nah, ini program untuk meningkatkan efisiensi dan mutu produksi dengan membiarkan karyawan untuk mengambil lebih tanggung jawabnya di dalam keseluruhan proses, ya. Nah, tujuannya yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. Oke, manfaat dari TQM itu sendiri memperbaiki kondisi perusahaan untuk dapat meningkatkan kualitas produk dan jasa. Yang kedua, manfaat TQM, penyelesaian masalah yang berkaitan dengan peningkatan kualitas perusahaan. Yang ketiga, untuk menemukan kesalahan, mencari penyebab kesalahan, dan memutuskan cara penyelesaian menghilangkan penyebab kesalahan tersebut, ya. Nah, ini manfaat dari total quality management. Oke. Nah, sekarang adalah supply chain. Supply chain merupakan jaringan perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir, ya. Nah, perusahaannya apa? Termasuk supplier, pabrik, distributor, toko, retail, serta perusahaan pendukung, ya, seperti jasa logistik atau saluran distribusi. Nah, supply chain sebuah rangkaian atau jaringan perusahaan yang bekerja secara bersama-sama untuk membuat dan menyalurkan produk atau jasa kepada konsumen akhir, ya. Rangkaian atau jaringan ini terbentang dari penambang bahan mentah di bagian hulu sampai retail atau toko pada bagian hilir.
Kalau supply chain management, nah ini berupa manajemennya sendiri, manajemen kegiatan yang terkait pengadaan material dan jasa, mengubah barang setengah jadi produk ya akhir serta menghantarkannya melalui sistem distribusi. Nah, ini manajemennya ya. Oke. Ada 3 macam yang harus dikelola dalam supply chain. Pertama, aliran barang ya. Pertama, aliran barang dari hulu ke hilir, contohnya bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik, setelah produksi selesai dikirim ke distributor, pengecer, kemudian ke pemakai akhir ya. Kedua, aliran uang. Nah, ini sejenis yang mengalir dari hilir ke hulu. Yang ketiga adalah informasi yang bisa terjadi dalam hulu hilir atau sebaliknya. Jadi 3 macam yang harus dikelola dalam supply chain ya. Ini contohnya alirannya dari hulu ke hilir, dari supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan shopper. Sebaliknya ya, dari hilir ke hulu ya. Ini contoh ya. Struktur supply chain yang sederhana, hulu ke hilir ya. Aliran fisik yaitu berupa material, produk, dan pengembalian. Itu supply chain aliran fisik. Supply chain aliran pembayaran, uang, invoice, pricing, kredit, dan time flow ya. Aliran informasi, kapasitas, jadwal pengiriman, order, data penjualan. Ini skema supply chain yang sangat sederhana. Ini contoh berdasarkan pengertian tadi ya seperti ini ya. Nah, dalam kondisi nyata tidak sederhana sebagaimana di atas ya. Contoh sebuah produk sederhana yaitu biskuit kaleng. Contoh ya, pihak yang terlibat dalam supply chain biskuit kaleng. Contoh 1, penghasil gandum ya, penghasil gandum tentunya nanti pabriknya tepung terigu ya. Nah ini kedua, penghasil tebu yaitu pabrik gula dan seterusnya ya. Nah ini contohnya begini. Nah, 1 dan 5. Nah 1 dan 5 itu 1 penghasil gandum ya, sehingga penghasil gandum itu supply-nya ke pabrik tepung terigu. Pabrik tepung terigu masuk ke pabrik biskuit karena ini skema biskuit tadi ya. Terus yang kedua itu penghasil tebu, maka ini penghasil tebu supply-nya ke pabrik gula. Pabrik gula masuk ke pabrik biskuit. Terus 3 merupakan penghasil garam, supply chain-nya ke 7 distributor garam masuk ke biskuit. Jadi supply chain-nya seperti itu. Terus 4 itu masuk penghasil aluminium masuknya ke poin 8 pabrik kaleng, digunakan untuk bahan biskuit tadi ya. Terus seperti itu. Terus masuk lagi dari biskuit ke 10 itu distributor biskuit. Dari biskuit masuk ke 10 masuk ke 11. Dari 10 ya, distributor biskuit masuk ke supermarket. Terus nanti masuk ke 12 itu perusahaan transportasi dan penggudang. Nah, itu skema hubungan supply chain seperti ini contohnya. Ini tadi ya sudah saya jelaskan. Oke. Selanjutnya adalah green business. Green business itu apa? Green business adalah sebuah konsep bisnis yang memberikan
kontribusi positif terhadap lingkungan dan komunitas sosial sembari meningkatkan keuntungan ya. Nah, tujuan daripada green business itu mengurangi bahkan menghilangkan dampak yang timbul oleh aktivitas produksi suatu perusahaan dan penggunaan dari produk perusahaan itu sendiri, itu green business. Jadi menjaga lingkungan hidup ya, intinya seperti itu. Nah, tantangan daripada green business, tantangannya yaitu target pasar, harga, kepercayaan, edukasi ya. Tantangan green business, harga ini pada umumnya bahwa kesadaran konsumen terhadap lingkungan terus meningkat, tetapi harga penawaran produk hijau yang masih tinggi menjadi pengaruh yang paling tinggi untuk memutuskan membeli produk hijau. Green business ya, green business ini ya tantangannya adalah terhadap harganya masih mahal. Produk-produk yang berkaitan dengan produk hijau, maksudnya produk hijau itu yang tidak merusak lingkungan ya, banyak ya sekarang produknya. Nah, itu harganya masih mahal ya, sehingga konsumen untuk membeli itu mikir berapa kali karena produk hijau masih mahal. Yang kedua, tantangan green business adalah kepercayaan. Selain harga tadi, yaitu masalah ketidakpercayaan konsumen pada label hijau atau eco label. Konsumen Indonesia sebagian berpendapat bahwa informasi itu tidak akurat. Ini kepercayaan. Tantangan yang selanjutnya adalah edukasi. Edukasi ini informasi mengenai fungsi, manfaat, serta keunggulan dari produk hijau atau produk yang ramah lingkungan. Jadi green business ini adalah produk yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan ini harganya, produk yang ramah lingkungan ya tentunya harganya mahal. Kalau kalian lihat ya, produk-produk yang ramah lingkungan, terus target pasarnya juga susah. Target pasar produk hijau. Yang selanjutnya adalah target pasar ya. Ini produk hijau karena targetnya adalah untuk konsumen yang peduli dengan lingkungan dan rela membayar sejumlah uang untuk membeli produk hijau. Jadi target pasarnya itu tertentu ya. Jadi yang biasanya konsumen-konsumen yang memang betul-betul memperhatikan tentang lingkungan. Jadi tantangan green business itu ada harga, kepercayaan, edukasi, dan target pasar. Edukasi tadi apa ya? Edukasi adalah informasi mengenai fungsi dan manfaat serta keunggulan daripada produk hijau ya, atau produk ramah lingkungan tadi. Itu masih rendah sehingga sebagian konsumen masih enggan membeli produk hijau dengan harga yang tinggi atau premium, harga mahal. Itu tantangan daripada green business. Terus strategi bisnis hijau ya, atau green business ya, harga premium dengan harga terjangkau. Nah, maksudnya jika produsen tetap menawarkan dengan harga yang lebih mahal atau premium, maka harus mengedukasi konsumen adanya extra value ya, nilainya yang besar dalam produk hijau tersebut yang ditawarkan, seperti keunggulan, perbedaan dari produk non hijau maupun produk hijau yang ditawarkan. Itu tentunya lebih terjangkau ya, kualitas premium dan lain-lain. Nah, target pasar harga premium terbatas ya, sedangkan produsen produk hijau menawarkan harga yang lebih terjangkau bagi konsumen.
produsen cukup mengedukasi perbedaan produk hijau dan non hijau ya. Nah, target pasar akan lebih luas dibanding harga premium, pasarnya lebih massal. Itu strategi bisnis hijau, harga premium dengan harga terjangkau. Sedangkan yang kedua, strategi green business yang kedua adalah komunikasi dan edukasi. Nah ini maksudnya memberikan informasi seperti melakukan komunikasi lewat iklan ya, memberi edukasi pada konsumen seperti apa? Seminar mengenai lingkungan ya, ke pelajar atau masyarakat umum ya. Nah ini melibatkan konsumen dalam proses apa? CSR atau Corporate Social Responsibility. Misalnya apa? Dengan ikut berpartisipasi dalam acara yang diadakan oleh perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan ya, seperti menanam pohon, sepeda santai, gerak jalan, kegiatan-kegiatan lainnya ya. Ini akan memberi informasi yang lebih mengenai lingkungan hidup kepada konsumen dan meningkatkan kepercayaan terhadap produk hijau yang ditawarkan atau produk dan bisnis yang ditawarkan. Nah, itu strategi green business ya. Yang pertama harga premium dengan harga terjangkau, yang kedua komunikasi dan edukasi. Contoh perusahaan green business ya, katanya Unilever. Ciptakan lingkungan hijau lewat program kemasyarakatan. Sekali bisnis, sekali bilas ya, tagline-nya ya, moto. Nah, produk lembut dan pengharum pakaian. Nah ini tagline tersebut sekadar pemanis produk, tetapi juga memiliki misi sosial, mengajak keluarga Indonesia untuk menggeser paradigma dalam menggunakan air untuk hemat energi dan menyelamatkan lingkungan. Terus ada lagi Nutrifood ya. Apa saja terobosan dan inisiatif hijau yang telah diterapkan? Ini Nutrifood telah merancang dan mengimplementasikan Green Supplier kriteria untuk supplier Nutrifood, mencakup izin lingkungan, pengelolaan limbah ya. Nah, ini Nutrifood ya. Tidak hanya itu, Nutrifood juga pengurangan pemakaian plastik bungkus bahan baku yang berhasil menurunkan penggunaan plastik. Terus dari sisi konsumen, Nutrifood menerapkan penarikan kembali dan daur ulang limbah kemasan produk Nutrifood dari karyawan dan konsumen. Ya. Terus Nutrifood juga bekerjasama dengan PT Biokonversi Indonesia di Bekasi dalam pengelolaan limbah produk gagal. Nah, ini contoh-contoh brand bisnis ya. Banyak contoh-contoh lain kalian bisa cari di internet ya, perusahaan-perusahaan yang menggunakan brand bisnis sudah membuat produk yang brand bisnis, produk hijau. Itu yang dapat saya sampaikan tentang proses produksi dan operasional dalam pengembangan bisnis ini. Semoga bermanfaat. Silahkan kalau ada yang bertanya boleh lewat WA ataupun lewat forum. Terima kasih. Saya tutup dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.